Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puja Lestari dari Prodi Fisika. Saya di sini akan mencoba menjelaskan materi Fisika Matematika 3 tentang kalkulus variasi. Kalkulus variasi sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang pengoptimuman fungsional, yakni mencari nilai yang memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsional. Dalam kalkulus variasi, kuantitas atau fungsi yang juga stasioner dinyatakan dalam notasi integral. Kunci dalam kalkulus variasi adalah persamaan Euler-Lagrange. Ini berhubungan dengan syarat stasioner sebuah fungsional. Analisis perubahan kecil yang terjadi yang mendekati solusi yang diduga haruslah memenuhi sebuah syarat stasioner, yakni turunan pertama bernilai 0. Kalkulus variasi adalah generalisasi dari permasalahan maksimal dan minimal pada kalkulus biasa. Hal ini diperlukan untuk menentukan sebuah fungsi y sama dengan yx yang mengekstrimkan. Sebuah integral yang terdefinisikan sebagai I sama dengan integral dengan batas bawah x1 sampai x2 f dalam kurung x, y aksen dx, di mana di integral ini terdiri atas y dan turunannya. Kalkulus variasi memiliki persamaan dalam permasalahan maksimum dan minimum pada kalkulus biasa. Kedua metode tersebut berbeda pada satu aspek yang penting. Pada kalkulus biasa, kita bisa menemukan nilai pasti pada suatu variabel pada tempat di mana fungsi yang diberikan mencapai titik ekstrimnya. Namun pada kalkulus variasi, kita tidak dapat menemukan fungsi yang dapat memberikan nilai ekstrim pada integral. Kita hanya bisa menemukan persamaan diferensial yang harus dipenuhi oleh fungsi tersebut. Misalkan pada sebuah bidang terdapat dua titik, yakni A dan B. Di antara titik tersebut, kita tarik garis lurus dan kita simbolkan dengan C. C sendiri adalah jarak terpendek yang menghubungkan antara titik A dan B. Jarak terpendek yang menghubungkan dua titik tersebut bisa kita sebut dengan geodesik. Tercakup dalam persoalan maksimum dan minimum suatu fungsi atau secara umum disebut persoalan nilai stasioner. Dalam kalkulus dasar, syarat perlu suatu fungsi fx bernilai stasioner adalah df per dx sama dengan 0. Dalam kalkulus variasi, kuantitas atau fungsi stasioner dinyatakan dalam bentuk integral sebagai berikut. I sama dengan integral dengan batas bawah x1 sampai x2 f dalam kurung x, y aksen dengan nilai y aksen sama dengan dy per dx. Selanjutnya di sini terdapat gambar kurva yang menandai jarak terpendek yang menghubungkan dua titik dalam suatu bidang. Terdapat garis ds, dy, dan dx. Bentuk integral dari kurva tersebut adalah I sama dengan integral ds dengan nilai ds sendiri akar dx kuadrat plus dy kuadrat. Ini dihasilkan dari rumus ABC. Selanjutnya persamaan ini dimasukkan ke dalam persamaan sebelumnya menjadi integral akar dx kuadrat plus dy kuadrat sama dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat dx dengan y aksen sama dengan dy per dx sama dengan integral akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Sehingga nilai dari f dalam kurung x, y aksen sama dengan akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Dalam prinsip variasi, kurva yx divariasikan nilainya di atas maupun di bawah nilai sesungguhnya. Variasi ini diwakili oleh suatu fungsi sembarang yakni px. Di dalam kurva ini terdapat yang pertama terdapat kurva x1, y1, x2, y2, dan juga yx. Sedangkan kurva yang kedua terdapat nilai x1, x2, dan juga px.
Fungsi Yx dapat dituliskan Yx sama dengan Yx plus epsilon Px, di mana epsilon adalah suatu parameter dan Px adalah suatu fungsi sembarang yang berkelakuan baik di antara x1 dan x2. Nilai 0 di x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Dengan variasi ini, dicari kuantitas bernilai minimum dari I sama dengan integral dengan batas bawah x1 sampai x2 akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Dengan I fungsi parameter epsilon, jika E sama dengan epsilon sama dengan 0, maka y sama dengan yx, sehingga di per d epsilon sama dengan 0. Jika dilakukan diferensial I terhadap epsilon, maka di per d epsilon sama dengan integral x1, x2, 1 per 2, 1 per akar 1 plus y aksen kuadrat, 2y aksen, dy aksen per d epsilon dx. Dan jika kita lakukan diferensial persamaan yx terhadap x, didapatkan y aksen x sama dengan y aksen x plus epsilon pi aksen x, sehingga didapatkan dy aksen per d epsilon sama dengan pi aksen x. Hasil akhir disubstitusikan ke persamaan di per d epsilon dan mengambil di per d epsilon sama dengan 0. Ketika epsilon sama dengan 0, maka didapatkan di per d epsilon ketika epsilon sama dengan 0 sama dengan integral x1, x2, y aksen x, pi aksen x per akar 1 plus y aksen kuadrat dx sama dengan 0. Dapat diintegrasi secara parsial terhadap integral di per d epsilon ketika epsilon sama dengan 0 sama dengan integral dengan batas bawah x1, x2, y aksen x, pi aksen x per akar 1 plus y aksen kuadrat dx sama dengan 0, sehingga menjadi u sama dengan y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat, du sama dengan d per dx, y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat dx, dv sama dengan pi aksen x, dan v sendiri sama dengan pi x, dan di per d epsilon ketika epsilon sama dengan 0 sama dengan y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat px dengan batas x1 sampai x2 min integral x1 x2 px d per dx y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat dx sama dengan 0, dengan nilai yang bagian depan 0 dan bagian belakang tidak sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai d per dx y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0. Persamaan d per dx y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0 bisa dituliskan menjadi y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan c, dengan y aksen sama dengan c dan y sama dengan c x plus b. Ini adalah sebuah persamaan garis lurus dengan c dan b adalah konstan. Selanjutnya akan dibahas tentang persamaan Euler. Perhatikan kembali kuantitas I sama dengan integral x1 x2 f x y aksen dx. Dari persamaan yx pada pembahasan sebelumnya diketahui yx sama dengan yx plus epsilon px, sehingga I epsilon sama dengan integral x1 x2 f x y aksen dx. I diturunkan terhadap epsilon. di per d epsilon sama dengan integral x1 x2 do f per do y dy per d epsilon plus do f per do y aksen dy aksen per d epsilon dx. di per d epsilon sama dengan integral x1 x2 do f per do y px plus do f per do y aksen pi
aksen X dx. Proses integrasi untuk suku kedua. Integral x1 x2 dou f per dou y aksen px dx sama dengan dou f per dou y aksen px dengan batas x1 sampai x2 min integral x1 x2 d per dx dou f per dou y aksen px dx. Maka di per d epsilon sama dengan integral x1 x2 dou f per dou y min d per dx dou f per dou y aksen px dx atau d per dx dou f per dou y aksen min dou f per dou y sama dengan 0. Dalam persoalan kurva yang menandai jarak minimum yang menghubungkan dua buah titik dalam bidang, I sama dengan integral x1 x2 akar 1 plus y aksen kuadrat dx, maka f x y aksen sama dengan akar 1 plus y aksen kuadrat, dan dou f per dou y aksen sama dengan y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat, dengan dou f per dou y sama dengan 0, sehingga persamaan Eulernya adalah d per dx dou f per dou y aksen min dou f per dou y sama dengan 0. D per dx y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya terdapat contoh soal menggunakan persamaan Euler dengan variabel lain. Tentukan lintasan yang akan dilalui sinar cahaya jika indeks bias dalam koordinat polar sebanding dengan r pangkat min 2. Jawab, integral n ds sama dengan integral r pangkat min 2 ds. Integral r pangkat min 2 akar dr kuadrat plus r kuadrat d theta kuadrat sama dengan integral r pangkat min 2 akar 1 plus r kuadrat theta kuadrat dr. F sama dengan r pangkat min 2 akar 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat sama dengan f dalam kurung r theta aksen. Persamaan Euler d per dr dou f per dou theta aksen min dou f per dou theta sama dengan 0. Dou f per dou theta aksen sama dengan r pangkat min 2 dalam kurung 1 per 2 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat pangkat min setengah kali 2r kuadrat theta aksen. Dou f per dou theta aksen sama dengan dou theta per akar 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat. Dou f per dou theta sama dengan 0 karena f bukan fungsi theta. D per dr dalam kurung theta aksen per akar 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat min 0 sama dengan 0. Theta per akar 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat sama dengan c. Theta aksen sama dengan c akar 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat. T aksen kuadrat sama dengan c kuadrat kali 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat sama dengan c kuadrat plus c kuadrat r kuadrat theta aksen kuadrat. Theta aksen kuadrat kali 1 min c kuadrat r kuadrat sama dengan c kuadrat. Theta aksen kuadrat sama dengan c kuadrat per 1 min c kuadrat r kuadrat. Theta aksen per akar 1 plus r kuadrat theta aksen kuadrat sama dengan c. Theta aksen sama dengan c per akar 1 min c kuadrat r kuadrat. D theta per dr sama dengan c per akar 1 min c kuadrat r kuadrat. D theta sama dengan c per akar 1 min c kuadrat r kuadrat dr. Theta sama dengan integral c per akar 1 min c kuadrat r kuadrat dr. Theta sama dengan arc sin cr plus b.